Dikatakan chef, mereka sudah berada di level top manajemen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chef Ari Sanyi. Saya sudah bekerja di Peterselli Kitchen ini dari 8 tahun. Nah, total saya bekerja untuk dunia kuliner itu udah lebih dari 10 tahun tentunya. Dan saya pernah juga di luar Pekanbaru, dan yang untuk saat ini saya stay di Pekanbaru dan berdedikasi lah untuk kota Pekanbaru ini. Gimana awal tertariknya di bidang kuliner? Ya, kalau tertarik di bidang kuliner sebenarnya udah dari kecil ya gitu, karena orang tua dan terutama nenek itu memang beliau sudah mengajarkan dari kecil untuk bekerja di dapur gitu, istilahnya untuk Jadi membantu iya, gitu. Nenek yang kenalin ya? Iya benar. Jadi menu-menu tradisional, terus pada saat menjelang Lebaran itu biasanya seminggu sebelum Lebaran itu udah prepare yang namanya kue-kue kering, kemudian kue basah, dan pada saat event keluarga juga saya dilibatkan untuk masak. Jadi sedikit banyak tahu mengenai traditional food, kemudian Chinese food juga, karena basicnya kan kebanyakan kue tradisional dan kue-kue kering itu kan dari peranakan Cina sih. Oh gitu. Kalau yang tradisional tuh kalau boleh tahu asli daerah mana gitu? Oh iya, karena memang saya ini dari Sumatera, memang kebetulan daerah nenek itu memang ada dua bagian, ada Banjar dan juga Melayu gitu. Jadi makanannya seputar memang Melayu dan Banjar gitu. Terus juga karena di lingkungan kampung halaman saya itu banyak Bugis, nah jadi kan Bugis itu kuenya terkenal juga nih, kue-kue basahnya. Nah, jadi memang pelajarannya dari situ sih. Oh, Melayunya di mana kalau boleh tahu ya? Saya di Kepulauan Riau. Oh, Kepri Iya, ya. benar. Jadi lebih ke anak pulau sih. Oh gitu. Wah. Seafood gitu Iya. ya, itu saya lebih paham seperti itu. Iya, pulang kampung naik pesawat ya. Iya. Bagaimana proses dan standar menjadi seorang chef yang siap kerja di restoran? Oke, baik. Berarti kita akan membahas yang pertama adalah bagian-bagian dari bagian dapur itu apa aja. Jadi untuk yang dikatakan chef itu minimal 5 tahun bekerja di dunia kuliner. Apalagi dia sudah ada basic baik kuliner akademi ataupun juga basic mengenai tentang kepariwisataan lah atau ekonomi kreatif saat ini. Tetapi yang bisa dikatakan chef, mereka sudah berada di level top manajemen, karena chef sendiri berasal dari kata Perancis yang artinya adalah ketua. Jadi sebenarnya chef itu panggilan untuk ketua seperti itu, atau bos seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan disebut chief gitu kan. Oh Nah, iya, itu. kayak CEO itu ya? Iya, benar. Nah, Oh, jadi asal usulnya chief terus CEO. Iya gitu. Nah, jadi di kuliner ini kita memang berpatokan pada istilah-istilah Perancis sebenarnya. Jadi untuk bahasa makanan sendiri memang banyak dari sana sih sebenarnya. Nah, untuk dikatakan standar bisa mengikuti baik itu di hotel ataupun di resto, tentunya setiap resto dan hotel punya standar masing-masing berbeda. Tetapi kalau untuk secara standar nasional atau internasional memang harus minimal 5 tahun bekerja. Oh, gitu. bekerja di kitchen dulu ya? Maupun di bidang apapun lah gitu ya, maksudnya di bidang kuliner, tapi nggak hanya di hotel atau di restoran, tetapi harus 5 tahun. Harus turun di dapur kan? Iya benar. Terus mesti sekolah formal atau gimana biasanya? Sebenarnya banyak juga chef-chef yang sudah legend ya sekarang, mereka tidak berasal dari backgroundnya pendidikan, tidak, tetapi mungkin dia kadang sudah bekerja di dunia kuliner itu dari steward atau cuci piring, tukang cuci piring dulu, kemudian naik terus tingkat jenjang karirnya. Nah, jenjang karir itu gimana tuh kalau di dapur tuh? Nah, kalau dari dapur memang kita dari steward dulu, cuci piring ya, itu steward, kemudian naik lagi dipromosikan jadi kepala steward, itu yang mengurusi tentang hardware, jadi barang-barang peralatan gitu ya, Di restoran kemudian piring-piringan, nah itu jadi kepalanya, kemudian dilanjutin jadi helper, itu sudah masuk ke dalam konteks bagian produksi. Jadi kalau steward itu hanya membersihkan, cleaning, cuci piring seperti itu ya. Kemudian helper, dia standarnya hanya bisa untuk potong, bantu-bantu, mengaduk-ngaduk, dia tidak boleh meracik. Nah, terus naik lagi di cook. Nah, cook ini banyak tingkatannya, ada cook 1, cook 2, karena kan setiap hotel besar yang bintang 5 ke atas, itu dia bagian sectionnya beda-beda. Untuk Chinese section, kemudian Italian section, dan seterusnya. Selanjutnya baru komis. Komis ini
ini di level tengah ya dari produksi. Dia boleh meracik, boleh memerintah atau memberikan perintah kepada bawahan yang staff tadi, yaitu cook dan helper. Kemudian naik lagi di tingkatan itu ada chef de partie. Gitu. Chef de partie ini adalah yang paling tengah itu namanya demi chef. Nah, demi chef ini di tengah. Jadi chef ini sudah ketua, tetapi masih di level tengah gitu. Jadi dia bagian dari top management juga, bagian dari level middle management juga. Gitu. Terus naik ke atas itu ada chef de partie. Chef de partie ini juga terbagi lagi, ada chef de partie 1, 2, 3 dan sebagainya. Karena di hotel besar itu nanti ada garde manger, kemudian ada yang hot dan full kitchen, jadi berbeda. Setelah itu level paling tinggi itu ada chef de cuisine, baru head chef ya, baru yang terakhir itu di executive chef. Executive chef ini dia membawahi dari beberapa anakan perusahaan seperti itu, makanya disebut dengan executive. Ini siapa Pak? Ya, chef yang menjadi panutan dari Chef Ari dan apa alasannya? Kalau saya sih, kalau ditanya yang panutan sih sejauh ini sih Chef Bara ya, Chef Bara, karena Chef Bara ini sudah mengembara kemana-mana. Namanya Bara ya? Iya, karena udah legend juga. Dan satu lagi itu Chef Yono. Jadi Chef Yono ini tidak terkenal di Indonesia, tetapi dia terkenal banget di Amerika. Kenapa? Karena dia sudah pernah masuk ke Istana Putih. Oh, Dan gedung White House ya? Iya benar, dan dia sudah menjadi cook atau koki, kalau nggak salah yang nggak ketua sih, tapi dia sudah membuat makanan Indonesia itu terkenal di White House gitu pada saat itu. Nah, jadi dia tuh sekarang berada di Amerika dan membangun satu restoran yang Indonesian authentic food gitu. Jadi dan dia tuh ya menjadi kayak inspirasi lah buat saya karena dia bisa sampai go internasional dan sekarang juga dari bagian dari ICA sih dia. Oh gitu. Indonesian Chef Association. Cuman dia ICA di luar negeri ya? Iya, karena dulu dia tetap orang Indonesia, tapi dia mengembara kan, biasalah chef ini kan adventure-nya tinggi ya, kemana-mana gitu. Tapi pada saat dia terakhir di Amerika, dia berkarir di sana dan dia itu kan susah nih masuk ke White House gitu, dan dia satu-satunya kalau nggak chef salah, ada dari satu lagi Indonesia. chef Indonesia yang perempuan itu loh yang terkenal. Yang baru, Bukan. Siska Renata, Bukan, lebih senior lagi. Bu Siska ya. Bukan, di bawah. Dia apa sih namanya? Dia sekarang concern ke table manner. Oh, saya mungkin belum Queen. ini. Hah? Chef Queen. Para Queen. Oh, para Queen itu kan termasuk muda ya. Gitu. Iya itu masuk White House juga kalau nggak salah. Iya, Barack itu- Obama kan? Iya, itu pada saat Barack Obama. Tapi kalau yang Chef Yono ini pada saat George Bush kalau nggak salah. Oh, udah lama banget. Udah Senior lama. banget tuh. Udah senior. Nah, jadi panutan saya sih chef legend ya, Iya, gitu, iya. chef senior. Berarti yang legend-legend ya kayak Chef Legend. Bara. Chef Kalau Bara. Chef Bara tuh kenapa coba? Chef Bara ini dia Istimewanya di mana? dari segi metode dan juga apa ya, etos kerjanya itu bagus gitu. Paling ya kalau sekarang sih ditanya yang kayak lagi happening chef-chef gitu Iya, ya. Chef Renata. Iya, paling kayak gitu karena ya kagum aja sih dengan selebritinya. Iya. Kalau Chef Renata dia orangnya apa ya? Chef Renata- Presisi ya. Iya, dia ya Detail. karena dia sudah lama di Perancis ya kan, jadi memang French cuisine dia lebih paham sih gitu. Tapi kan sekarang karena kita orang Indonesia gitu ya, kenapa sih kok bisa makanan Indonesia ini bisa go internasional? Kenapa bisa seperti itu ya? Saya berpatokan pada kayak Chef Yono, Chef Bara, dia bisa membawa makanan Indonesia tuh keluar gitu. Iya. Nah, seperti itu sih. Jadi jalan-jalan terus ya. Ini kan aku pernah dengar juga sebelumnya ICA itu organisasi Chef ya. chef ya di Indonesia. Nah itu gimana? Bisa ceritain nggak komunitas ICA di Pekanbaru? Terus syaratnya apa sih bisa gabung dengan komunitas ICA? Ya, kalau ICA Riau itu sudah berdiri dari tahun 2001. Kalau Pekanbaru ini baru tahun 2021. Oh, Pekanbaru ya. Iya. Jadi Pekanbaru ini baru berdiri, baru 1 tahun ini karena bulan Januari ini masih setahun pas. Dan ketuanya memang di batch pertama ini saya gitu kebetulan. Nah, jadi kenapa kita dulu nggak ada Pekanbaru? Karena kan base
orang-orang yang masuk di organisasi yang Riau provinsi ini kan termasuk orang Pekanbaru juga. Jadi kita waktu itu belum buat karena memang ya sama aja sih anggotanya. Itu juga. Iya itu juga. Nah kenapa kita buat? Karena memang Pekanbaru ini sekarang rame banget dengan kafe. Iya benar-benar. Kafe, Menjamur resto, ya. menjamur di sudut-sudut pengkolan. Iya. Ya rumah-rumah lama gitu. Kadang-kadang udah dibuat langsung jadi kafe. Nah itu yang kita lihat bahwa jangan sampai Pekanbaru ini latah dengan kuliner saja, tapi menyampingkan yang namanya kayak rasa, kualitas, metode, juga SDM. Jadi kita pengen jaga itu, maksudnya kalau mereka yang bekerja di resto dan kafe butuh yang namanya bimbingan, butuh namanya ilmu. Nah kita ada nih ICA Kota Pekanbaru, gitu. Karena kalau Provinsi Riau itu membawahi hotel, gitu. Nah sedangkan Pekanbaru itu kafe dan resto. Gitu. Nah, jadi ruang lingkupnya tuh lebih dikerucutkan karena memang kita melihat kayak Pekanbaru ini kulinernya makin terus naik ya gitu. Nah, jadi kita pengen juga bahwa orang-orang yang bekerja di kuliner kafe dan resto ini tidak bukan hanya sekedar masak gitu. Maksudnya kita pengen Pekanbaru ini misalnya suatu saat bisa jadi kayak pusat kuliner misalnya gitu. Tapi kalau kita nggak sekarang kita kembangkan pengetahuan edukasi mengenai kuliner, kemudian wawasan mengenai metode dan sebagainya, ya nanti 10 tahun ke depan makanannya itu ya jadi amburadul gitu. Dan SDM-nya juga susah gitu. Nanti mencari perlindungan di mana gitu, terus juga mencari ilmu di mana. Nah, seperti itu sih. Terus untuk syarat menjadi membernya gimana? Syarat untuk member, kita memang keanggotaan ICA ini terpusat di Jakarta. Jadi kita memang nomor anggota itu udah terhitung dari 1 sampai sekarang itu udah ribuan gitu. Jadi untuk registrasi itu melalui online, jadi langsung ke Jakarta websitenya karena baru dikembalikan ke daerah gitu. Jadi kita ICA ini salah satu organisasi chef yang sudah punya legalitas ya, dan terintegrasi serta terkelompok itu seluruh dunia. Jadi kita tuh ada ambasador ya, ada ambasador, ada anggota, ada supplier, semua tergabung di dalam organisasi ini. Jadi ini ICA ini ya organisasinya sudah besar dan bukan main-main lagi ibaratnya kayak gitu. Jadi kalau yang mau bergabung ya nanti ikutin aja persyaratannya karena di situ ada pembayaran juga. Ya pembayaran ini untuk keanggotaan selama 1 tahun dan juga mendapat kitnya apa aja. Kitnya itu ada baju, ada kartu anggota, ada pin, masker, terus juga lain lah ada fasilitas kit. Kegiatannya apa aja? Misalnya jadi ketua sampai periode tahun berapa? Kita 5 tahun. Oh 5 tahun. Sama kayak presiden ya? Iya lama. Lama nih kebetulan keanggotaannya lama. Mungkin ya karena lama itu kita banyak kegiatan gitu ya. Ya kegiatannya apa aja coba? Iya kemarin karena COVID kita sempat vakum karena kegiatan kita ini banyak berkumpul sebenarnya gitu. Karena face to face ya. Betul, karena kita mengumpulkan orang banyak, kita buat demo masak gitu kan. Nah, jadi selama COVID ya tertunda gitu. Tapi kalau dulu sering kita buat event kayak pencapaian muri gitu ya. Kemudian kita sering kopdar atau kopi darat bersama keanggotaan tiap bulannya. Terus kita santunan juga sosialisasi mengenai kuliner itu juga. Training gitu misalnya? Training ada, tetapi itu mungkin kayak per semester atau catur bulan gitu. Oh ya kayak sekolah ya? Iya. Tempat juga catur bulan ya? Iya, jadi kayak 3 bulan sekali karena kan kita mendatangkan orang juga kan, mendatangkan orang nggak mungkin kita aja yang akan ngisi, tapi kita juga akan mendatangkan orang yang kompeten gitu kan. Nah, tentunya kita perlu budget di situ. Nah, itulah makanya. Budget berarti yang ngadain anggota sendiri ya? Iya, biasanya kalau kas kita udah cukup ya, misalnya kita setiap dari event kan kayak kita demo, anggota demo ataupun demo masak ya, bukan demo ini. Kita setiap anggota demo itu ada persen untuk masuk ke kas. Nah, kita biasanya kumpulin, nanti bantuannya datang dari pusat juga biasanya. Oh gitu ya. Oke, mantap jiwa. Halo teman-teman, saya Chef Arisanye. Jangan lupa untuk subscribe channel Bubun Beauty Care karena channel ini bagus sekali dan terima kasih.